Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Ramadhani dari kelas 2A. Di sini saya akan melakukan tugas keperawatan maternitas mengenai alat kontrasepsi yang terdiri dari implan, kondom, dan pil KB. Yang saya akan mulai dengan penjelasan dari kondom. Kondom merupakan salah satu alat kontrasepsi yang digunakan pada alat kelamin sebagai pelindung pada saat berhubungan seksual. Ada beragam macam jenis kondom yang dapat Anda pilih sesuai dengan keinginan, baik dari bahan, tekstur, bahkan dengan aromanya. Jenis kondom ada yang kondom latex, plastik, kondom kulit domba, kondom dengan pelumas, kondom spermisida. Cara pemakaian kondom yang benar dan tepat: yang pertama, baca label yang ada pada kemasan. Yang kedua, periksa tanggal kadaluarsa. Yang ketiga, simpan kondom di tempat yang kering, jangan di dalam dompet. Yang keempat, periksa kondom sebelum memakai dan jangan digunakan jika ada kerusakan. Kemudian, sisakan sedikit ruang di ujung penis ketika menggunakan kondom untuk menampung sperma yang keluar. Selanjutnya, jika kondom terasa rusak atau sobek, segera ganti dan jangan digunakan kembali. Yang terakhir, gunakan kondom hanya sekali pakai untuk mempertahankan tingkat efektivitasnya. Akan lebih baik jika Anda ingin menggunakan kondom ini digunakan dengan 2 lapis sehingga tidak terjadi kebocoran. Indikasi penggunaan kondom adalah pada saat Anda akan melakukan hubungan seksual, kecuali jika Anda sedang menjalani program kehamilan. Kondom memiliki beberapa fungsi, diantaranya melindungi dari penyakit infeksi menular seksual dan mencegah kehamilan. Efek sampingnya yang pertama ada alergi, kurang sensitivitas, lecet, tidak nyaman, resiko kehamilan karena terjadi kebocoran, dan masalah kulit lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pil KB atau pil kontrasepsi oral. Pil KB adalah alat kontrasepsi hormonal yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Indikasi penggunaan pil KB ini yaitu mengatur siklus menstruasi, mencegah ovulasi, mengentalkan lendir di leher rahim atau serviks, melapiskan dinding rahim. Pil KB ada 2 jenis, yaitu pil KB kombinasi dan pil KB khusus progestin. Pil KB kombinasi mengandung hormon estrogen dan progesteron, sedangkan pil KB khusus progestin hanya mengandung hormon progesteron. Pil KB harus diminum teratur pada waktu yang sama setiap hari agar efektif. Jika digunakan dengan tepat dan konsisten, resiko kehamilan hanya sekitar 0,3 dari 100 wanita per tahun. Namun, dari kegunaan pil KB ini, ada beberapa efek samping yang bisa ditimbulkan. Yang pertama itu ada mual atau sakit mah, kram perut, sakit kepala, payudara bengkak atau terasa sakit. Cara mengkonsumsi pil KB dengan benar: bagi Anda yang pertama kali menggunakan pil ini, sebaiknya konsumsi obat ini pada hari pertama atau dalam 5 hari pertama menstruasi. Jika tidak dalam masa itu, Anda bisa mengkonsumsi pil KB kapan saja. Namun untuk berjaga-jaga, gunakan kondom atau hindari berhubungan intim selama 7 hari pertama. Usahakan mengkonsumsi pil KB pada waktu yang sama setiap harinya. Untuk pil KB khusus progestin, Anda harus mengkonsumsinya maksimal 3 jam sejak waktu konsumsi obat yang seharusnya. Hal ini untuk menjaga efektivitas pil KB tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implan KB atau susu KB. Adalah alat kontrasepsi berbentuk tabung kecil yang dipasang di bawah kulit lengan atas untuk mencegah kehamilan. Cara kerja KB implan: melepaskan hormon progesteron ke dalam aliran darah, mencegah pelepasan sel telur atau ovulasi, menebalkan lendir di leher rahim atau serviks, dan menipiskan lapisan rahim. Efek samping dari penggunaan implan KB: yang pertama, tidak melindungi dari penyakit infeksi menular seksual atau PMS, nyeri dan bengkak pada kulit, pola menstruasi yang tidak teratur, perubahan suasana hati atau mood, kenaikan berat badan, nyeri pada payudara, jerawat, nyeri perut, dan sakit kepala. Dan yang terakhir itu belum tentu bisa digunakan pada semua wanita. Teknik pemasangan si implan pada lapisan subdermal di bagian lengan atas yang non-dominan. Tindakan ini dilakukan dengan anestesi lokal pada area insersi. Sebelum tindakan, awali dengan persiapan pasien melalui pemberian edukasi yang adekuat dan permintaan informed consent.
Indikasi pemasangan implan KB adalah untuk wanita yang ingin mencegah terjadinya kehamilan, baik wanita yang nulipara ataupun yang multipara. Pemasangan implan KB dapat dilakukan pada wanita di segala kelompok usia reproduktif. Implan KB juga dapat diberikan pada wanita yang baru saja melahirkan dan wanita yang menyusui. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan mengenai alat kontrasepsi yang terdiri dari kondom, implan, dan pil KB. Sekian dari saya, Puja Ramadhani, dari kelas 2A, mata kuliah keperawatan maternitas dengan dosen pengampu Nurse Susana M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.